Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya, Ade Dorcas, dalam acara FinTalk, Financial Talk, edisi Senin 23 November 2020. Dan selama 1 jam ke depan saya akan menemani hari-hari Anda. Yes, di FinTalk kali ini kita akan membahas tentang ide bisnis emak-emak di masa resesi. Wow, ini keren ya, emak-emak nih pembahasannya nih ya. Dan kita juga sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya di Studio Gempol 38. Kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AKMPD, dan Ibu Gusti Ayu Ketua Rencana Sari Dewi, SE MSI. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi, Ade. Selamat pagi, Sobat Guntur. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Jadi emak-emak ya? Ide hari ini curhat kita sebenarnya. Iya, curhat para emak-emak di grup Curhat emak-emak. emak-emak di grup emak-emak. Saya calon emak-emak Iya. kalau gitu ya di sini. Dan ya pemirsa, kita akan membahas tentang ide bisnis emak-emak di masa resesi. Tapi sebelum kita membahas ini lebih jauh, kita perlu tahu karena kita sering sekali mendengar apa itu resesi. Sekarang Indonesia sedang diguncang akan mengalami resesi dan negara-negara tetangga sudah mengalami resesi. Wah, sebenarnya resesi itu apa? Jadi langsung saja kepada Ibu Trisna, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya resesi itu apa, Bu? Iya, oke. Terima kasih, Ade. Hari ini kita membahas tentang ide bisnis emak-emak di masa resesi ya gitu. Sebenarnya nggak juga spesifik emak-emak, seperti Ade bilang calon emak-emak juga boleh iya. gitu. Tapi intinya ladies lah. Sekarang ladies style. Resesi sebenarnya kita sudah masuk ke dalam resesi karena resesi filosofinya adalah penurunan aktivitas ekonomi gitu, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Nah, kemarin kalau kita di Indonesia di masa kuartal ketiga itu masih minus, di mana kuartal kedua itu minus 5,2 kalau tidak salah ya. Dan di kuartal ketiga juga masih tetap minus. Nah, itu sudah bisa dikatakan bahwa kita masuk di masa resesi. Apa yang terjadi dalam masa resesi? Sebenarnya kalau lihat kita baca-baca tuh scary banget ya, menakutkan banget gitu. Jadi kalau resesi itu terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenapa? Karena investasi nggak ada. Otomatis terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalau sudah ngomong PHK tuh udah ngeri banget gitu. Dalam artian orang kehilangan pekerjaannya totally, alias dia sudah tidak dapat lagi bekerja, atau kehilangan sebagian pekerjaannya, karena ada masih beberapa perusahaan itu masih mempekerjakan karyawannya, tetapi dengan shift-shiftan, ya otomatis penghasilannya 1 bulan dia harus berkurang. Sehingga apa yang terjadi bahwa penghasilan dia tidak ada, sehingga konsumsinya kan menurun ya, konsumsinya menurun, daya beli menurun, nah itulah yang menyebabkan perekonomian kita melambat gitu. Dampaknya sangat-sangat signifikan bagi golongan menengah ke bawah terutama yang selama ini mengandalkan pekerjaan itu di sektor swasta gitu kan ya. Kita tahu bahwa di Bali itu perekonomian sangat bergantung wisata. Nah, pada saat pariwisatanya terpuruk, otomatis kita bisa tahu bahwa pengangguran akan semakin banyak. Itu dia. Tapi saya yakin juga bahwa pemerintah tidak tinggal diam, bahkan pemerintah menarget bahwa akan ada pertumbuhan yang positif di kuartal berikutnya. Kita berharap, dan itu juga perlu stimulus, perlu kerjasama dari seluruh masyarakat gitu kan. Nah, kalau kita tahu bahwa pemerintah sekarang gencar melancarkan stimulus-stimulus ya, jadi ada BLT, kemudian ada bantuan untuk pariwisata itu. Nah, itu sebenarnya mendorong konsumsi masyarakat. Jadi untuk masyarakat itu belanja. Karena dengan belanja otomatis peredaran uang akan banyak gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi akan jalan lagi. Nah, itu sih sebenarnya gitu. Jadi resesi sebenarnya adalah suatu penurunan keadaan perekonomian di mana setiap orang itu mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi karena penghasilannya yang memang berkurang atau sama sekali tidak ada gitu. Terus apa hubungannya dengan ide bisnis emak-emak gitu ya, betul. Kita memilih emak-emak karena saya research, kita baca-baca juga, ternyata krisis ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perempuan gitu, terhadap perempuan. Kenapa kita tahu perempuan itu seolah-olah merupakan
segalanya bisa gitu ya. Yang selama ini kita tahu perempuan satu pasti akan menjadi ibu rumah tangga. Mengurus segala kebutuhan rumah tangga, mengurus anak, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, seolah seperti itu. Kemudian menteri keuangannya, setuju ya. Jadi kalau yang sering dengar Fintalk tuh pasti ngomong-ngomong uang tuh pasti ke emak-emak gitu. Jadi menteri keuangan rumah tangga gitu kan. Jadi gimana dapat duit, ngelola duitnya. Nah, dengan adanya work from home, sekolah-sekolah pada libur, emak-emak punya tugas baru nih, jadi guru. Jadi ada tambahan pekerjaan yaitu jadi guru. Nah, dalam artian perempuan itu seolah-olah pekerjaannya banyak. Nah, kemarin kita bahas juga di perencanaan keuangan, kalau misalkan keuangan kita itu, kondisi keuangan kita tidak sehat, gitu kan, salah satu cirinya bahwa kebutuhan bulanan itu mepet banget, gitu kan. Ada 2 solusi waktu itu. Yang pertama adalah kita menghemat pengeluaran, ya kan, kita menghemat pengeluaran, mengatur pengeluaran. Terus juga kalau sudah saya benar-benar dihemat nih, udah berusaha banget deh saya menghemat, tetap aja masih kurang. Nah, solusi berikutnya apa? Ya harus pintar-pintar cari penghasilan. Nah, jadi kita harus melirik penghasilan apa sih yang bisa menjadi alternatif untuk menambah pundi-pundi gitu kan ya, untuk menambah dapur, untuk bisa kembali menggerakkan perekonomian keluarga gitu. Nah, hari ini sebenarnya kita ingin membahas itu ya. Jadi dalam artian bahwa emak-emak itu multitasking, sehingga kalau kita pernah mendengar the power of emak-emak, jadi nggak cuman yang emak-emak bisanya ngerating kiri tapi tiba-tiba belok ke kanan, nggak cuman gitu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau suka, untuk emak-emak tuh baru motor sign-nya ke kiri, dia beloknya ke kanan. Oke, the power emak-emak gitu. Nah, ada juga sisi positif emak-emak yang harus kita pertimbangkan di sini, dari pekerjaannya yang mungkin sangat bejibun, tapi masih bisa memikirkan bagaimana nih ide-ide bisnis untuk menambah pundi-pundi keuangan keluarga. Oke. Ya, mungkin seperti itu, Ade. Ya, jadi ini udah dijelasin ya kenapa apa itu resesi dan kenapa emak-emak gitu ya. Nah, langsung aja nih ke Bu Rencana. Ya, Bu Rencana mungkin bisa menjelaskan mungkin ide-ide bisnis apa yang bisa dikeluarkan dan bisa dilakukan oleh para ladies gitu ya. Terima kasih Ade, senang sekali saya hari ini diundang pertama kali ke Guntur. Terima kasih juga Bu Trisna. Sama-sama. Saya juga mau menyapa pemirsa pendengar setia Guntur di rumah. Jadi topik ini sebenarnya sangat menarik. Jadi ide bisnis untuk emak-emak itu apa sih gitu ya. Kalau kita lihat kondisi saat ini pandemi, terus kita bekerja dari rumah, terus tadi sudah disampaikan oleh Bu Trisna bahwa perempuan gitu ya punya kelebihan yaitu multitasking. Jadi kalau kita melihat hasil riset, jadi riset-riset yang sudah dilakukan berkaitan dengan kenapa kok perempuan dibilang multitasking, apa hubungannya dengan perbandingan antara wanita dengan pria gitu. Kenapa kok bisa dibilang wanita lebih multitasking gitu. Jadi sebenarnya itu karena memang kodrat kita punya yang namanya hormon ya, yang berbeda dengan kaum pria. Jadi multitasking itu karena dipengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh wanita itu sendiri, seperti itu Ade. Jadi kalau misalnya dibilang perempuan itu multitasking memang benar karena hormon yang ada di tubuh kita memang memiliki kelebihan tersebut. Kita bisa bekerja dengan beberapa pekerjaan sekaligus bersamaan, jadi semua bisa diselesaikan dengan baik. Jadi itu kelebihan dari perempuan sebagai emak-emak gitu ya. Kalau sekarang dengan program work from home, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, tapi seperti tadi disampaikan Bu Trisna, kita dalam kondisi the power of kepepet saat ini nggak bisa menghemat terus-menerus, jadi harus kreatif, punya ide-ide bisnis yang bisa dijalankan tentunya, seperti itu. Kalau mau saya jabarkan satu persatu, apa sih yang bisa kita lakukan dalam kondisi resesi di rumah saja gitu, ide bisnis apa sih untuk emak-emak. Jadi yang pertama yang sudah saya lakukan riset berkaitan dengan permintaan, bagaimana kita punya kemampuan atau skill dalam hal menulis. Nah, itu bisa dikembangkan misalnya menjadi seorang penulis. Nah, kalau di
kaum emak-emak, nah yang suka menulis, nah seperti Ade mungkin yang hobi menulis, nah bisa cari job nulisnya di website, bisa searching di Google. Permintaan penulis sekarang ini sangat tinggi deh. Jadi kita bisa apply untuk menulis buku, misalnya menjadi translator. Nah, kalau untuk translator berarti kita harus punya kemampuan dalam beberapa bahasa gitu ya. Tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin bahasa lainnya seperti bahasa Rusia, Jerman. Jadi permintaan untuk menjadi penulis dan translator itu sangat tinggi saat ini. Terus juga dari segi modal itu nggak usah perlu banyak yang perlu dipersiapkan. Kita perlu laptop dan juga internet aja udah bisa langsung menulis dan membuat translator dengan baik seperti itu. Jadi untuk usaha atau ide bisnis yang simple bisa dilakukan di rumah, menjadi translator atau penulis juga bisa dilakukan. Terus untuk ide bisnis yang kedua yang bisa dilakukan juga dengan melakukan hobi yang suka masak. Nah, kalau biasanya emak-emak kan pasti bisa masak ya. Kalau di rumah kayaknya itu kewajiban utama ya, pagi-pagi kita langsung Pasti bisa masak tapi belum tentu enak. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya hobinya masak terus rasanya kayaknya Enak. sesuai selera, tidak hanya untuk kebutuhan di rumah, bisa kita buatkan usaha catering gitu ya. Jadi nanti kerjasama dengan misalnya Guntur, nah biar nggak semua karyawannya makan siangnya di luar gitu, nggak sehat, jadi bisa menghubungi catering, misalnya Bu Trisna punya catering seperti itu. Boleh. Jadi untuk yang hobi masak itu bisa usahanya membuat catering seperti itu. Terus kalau yang saat ini saya lihat banyak juga yang setelah WFH di rumah saja itu suka juga mencoba membuat kue. Nah, itu juga bisa dilakukan. Mak-mak yang suka baking, suka mencoba menu-menu atau resep baru, membuat donat. Nah, itu juga bisa jadikan sebagai ide bisnis. Karena walaupun saat ini banyak toko-toko yang menjual kue, roti. Nah, terutama di hari raya, menjelang hari raya Natal ini sebentar lagi, permintaannya pasti tinggi kan. Otomatis toko-toko kue biasanya kewalahan. Nah, kalau misalnya mama memang hobi untuk baking, membuat kue, roti, apalagi kue-kue kering, nah yang tahan lama, itu bisa dijadikan ide bisnis saat ini gitu. Jadi kegiatannya juga di rumah, nggak perlu harus keluar atau harus punya toko seperti itu, bisa dilakukan di rumah aja. Terus ada ide bisnis lain lagi yang berkaitan dengan kemampuan marketing, misalnya menjadi reseller atau dropshipper. Kan kita tidak perlu memiliki stok barang yang cukup banyak ya. Bahkan ini sebenarnya bisnisnya simple, kita tinggal belajar tentang bagaimana menjadi reseller dan dropshipper. Mungkin Adi pernah dengar atau malah juga Adi sebagai reseller juga sebenarnya ya. Jadi kalau mau jadi reseller dan dropshipper itu simple banget, kita tidak perlu menyiapkan stok barang dalam jumlah yang besar gitu. Kita hanya perlu menyeleksi supplier-supplier yang bisa diajak kerjasama. Misalnya untuk produk yang saat ini wajib ya, misalnya masker, terus face shield untuk kondisi pandemi ini, kan kebutuhan masker, face shield itu kan sangat tinggi. Nah, kita bisa memiliki usaha menjadi reseller atau dropshipper sesuai dengan kebutuhan barang yang saat ini sangat tinggi diperlukan di masyarakat seperti itu. Jadi kita tidak perlu punya toko khusus, tinggal mencari supplier, barangnya dikirimkan langsung ke customer yang sudah memesan barang tersebutnya, sangat simpel, tidak perlu memiliki gudang atau tempat penyimpanan stok seperti itu. Dan kita juga bisa menggunakan label brand milik kita sendiri tanpa harus menggunakan nama supplier tersebut gitu. Jadi brand kita jadi lebih dikenal gitu. Jadi itu keuntungan kalau kita punya bisnis dengan reseller maupun dropshipper seperti itu. Itu berkaitan dengan kondisi saat ini yang mana bisnis-bisnis tersebut bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar seperti itu, sangat simpel. Terus ada lagi satu mungkin juga bisa dilakukan oleh Ade dan
emak-emak di rumah, yaitu berkaitan dengan make up artis. Nah, kalau kita lihat sekarang ini setiap ada acara, nah kondangan, Betul. terus acara wisuda, ya pokoknya acara spesial, tentu semua pasti perlu make up artis. Tidak hanya yang menjadi wisudawan atau wisudawati, tapi pendampingnya. Nah, ini yang wisuda ya. yang biasanya ikut juga walaupun tidak berperan utama, tapi mereka juga penting untuk bermake up. Nah, menjadi permintaan yang sangat tinggi untuk saat ini kalau memiliki skill untuk make up artis. Jadi itu beberapa ide-ide bisnis yang bisa dijalankan saat ini tanpa perlu modal yang besar seperti itu. Sangat menarik kalau misalnya bisa dijalankan dalam kondisi resesi maupun WFA saat ini seperti itu deh. Iya. Jadi banyak sekali tadi ide-ide bisnis yang sudah disampaikan, mulai dari menjadi seorang penulis, membuka catering makanan, atau membuat kue, juga menjadi seorang reseller, makeup artist. Wah, ini sebenarnya ada banyak jalan menuju Roma. Jadi ada banyak cara juga untuk kita bisa memperbaiki kondisi kantong kita, ibu-ibu yang lagi di rumah mungkin yang sekarang lagi dengerin ini kayaknya menarik banget nih ya. Ada banyak tips untuk kita mulai membangun usaha kita. Ya, jadi kita tahu bahwa Ibu Rencana ini juga adalah seorang pengusaha yang luar biasa ya, dan sekarang usahanya sudah berkiprah, wow, lebar gitu ya, melebarkan sayapnya di Singaraja. Dan boleh dong dibagi tips-tipsnya bagaimana sih untuk kita bisa memulai usaha agar tidak gagal dong pastinya ya, agar kita bisa terus menjalankan usaha ini secara berkelanjutan. Ya, kalau menjadi womanpreneur, jadi kalau perempuan itu biasa disebut womanpreneur, itu jangan takut gagal pertama ya. Yang namanya trial and error itu pasti dilalui. Jadi kita harus siap secara mental terlebih dahulu. Mungkin pendengar setia Guntur ada yang belum tahu gitu ya. Saya ini sebenarnya punya usaha apa sih gitu ya, Ade ya. Tadi kan sudah dibilang, oh Bu Rencana adalah salah satu pengusaha, sekalian promosi nih. Boleh ya? Boleh ya. Jadi saya pemilik dari butik Gayatri Mas Mode. Jadi kalau adik-adik atau pendengar setia yang perlu persiapan untuk wisuda atau acara spesial, ada mau nyanyi atau MC, mungkin seperti Ade sering MC untuk kegiatan wedding, bisa langsung ke butik saya untuk di mana nih Ade sekarang? Sering-sering perlu pakaian untuk hari spesial, itu bisa langsung ke butik Gayatri Mas Mode. Tips untuk pemula, jadi emak-emak jangan takut, walaupun sebagai pemula ada risiko kalau membangun usaha. Tips yang pertama, sesuai pengalaman saya dulu baru membangun butik ini, kita tidak perlu mengeluarkan modal langsung gelontor yang besar gitu ya. Kita dari awal sudah buat planning, rencana bisnis kita. Tahap pertama untuk jangka waktu, misalnya bulan pertama kita keluarkan modal yang kecil dulu. Jadi kita ingin juga melihat reaksi pasar. Jadi tidak perlu mengeluarkan modal besar karena kita belum tahu kan risiko usaha kita seberapa. Jadi kita keluarkan dulu paling tidak 10% dari modal keseluruhan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya ternyata respon pasar kecil, kita tidak terlalu mengalami kerugian yang besar seperti itu dia. Terus tips yang kedua adalah usahakan tempat atau lokasi bisnis kita itu di dekat dengan rumah tempat tinggal atau bahkan di rumah tinggal kita saja gitu. Jadi buat emak-emak yang mungkin kegiatan rumah tangganya padat, itu tidak akan kewalahan karena bisa sambil berbisnis karena sudah berada di rumah, lokasinya sangat dekat. Jadi pekerjaan lainnya bisa dilakukan juga sambil berbisnis seperti itu. Itu tips kedua. Selain itu kita juga tidak perlu membayar sewa atau kontrak atau mencari ruko seperti itu ya. Jadi sangat hemat dalam dari segi alokasi biaya sewa. Jadi itu tips kedua. Terus tips ketiga yang menurut saya paling penting yaitu berkaitan dengan pemasaran. Jangan lupa bahwa produk atau bisnis yang kita jalankan itu
harus ada yang beli. Jangan sampai kita buat produk tapi nggak ada yang beli gitu. Kasihan nanti sudah susah-susah misalnya membuat kue, roti, tapi tidak ada yang beli. Nah, kemampuan marketing kita harus didalami. Kalau saat ini dengan banyaknya masyarakat yang stay at home atau WFH, langkah baiknya kita belajar tentang digital marketing. Jadi kita menggunakan media sosial, bisa menggunakan e-commerce ataupun media lainnya untuk melakukan pemasaran. Jadi tidak perlu datang ke rumah-rumah atau jualannya langsung di jalan, tidak perlu, tapi kita langsung mengupload foto produk kita atau membuat video yang menarik, jadi kita pasarkan melalui digital marketing. Jadi sangat-sangat efisien saat ini, dan pasar pun akan lebih mengenal produk kita dengan cepat gitu, karena sudah melihat langsung, oh ini produk yang dimiliki. Jadi tidak perlu datang ke suatu toko atau lokasi tertentu, jadi langsung di HP sudah lihat semua produk kita. Itu yang tips ketiga. Terus tips yang keempat, jangan lupa kalau kita sudah membangun usaha, kita perlu untuk memiliki relasi. Relasi ini sangat penting menurut saya ya. Selain memberikan juga pengenalan produk, relasi ini adalah bagaimana kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada program dari misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, ada pelatihan untuk pengembangan produk kerajinan A atau pengembangan jasa B, nah itu kita bisa ikuti. Kita bisa menambah satu skill kita, terus kita juga bisa menambah relasi dengan teman-teman pengusaha lainnya. Nah itu menjadi hal yang sangat penting untuk membangun relasi kalau kita ingin memiliki bisnis saat ini. Seperti itu, Ade. Iya, jadi ada banyak tips juga ya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita memulai usaha kita agar benar-benar bisa berkelanjutan. Jadi kalau tadi yang pertama sih, jadi jangan takut gagal dulu gitu ya, karena sering banget nih kita memulai usaha, belum jalan juga usahanya kita udah berpikiran, aduh nanti bangkrut, aduh nanti ada yang beli balik modal, iya nanti nggak ada yang beli dan begini dan begitu lah, belum juga di try, belum juga dicoba, belum juga dilakukan, jadi kan nggak tahu kendalanya di mana. Dan setuju juga tadi kita tuh mulai usahanya jangan jedok-jedok pakai modal yang besar gitu ya Bu ya. Jadi benar-benar pakai modal yang kecil dulu, karena kita lihat juga nih, minat pasarnya gimana, apakah tinggi atau enggak. Dan itu juga jadi bahan pertimbangan kita nanti kan, gimana yang lagi kita akan mulai mengembangkan usaha yang kita miliki. Nah, seru banget nih Bu. Jadi ada satu pertanyaan lagi nih ya. Jadi Ibu ini kan sudah menjalani usaha, dan ini juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kita yang sudah punya usaha nih, emak-emak yang sudah punya usaha. Pernah mengalami masa-masa, pasti dong ya pernah ngalamin masa-masa apalagi yang saat pandemi saat ini ya, waduh, ngalamin kayak pelanggan kabur, terus bahkan mungkin ada yang ngalamin sampai penipuan dan segala macam. Nah, gimana caranya biar kita bisa bangkit dari keterpurukan usaha seperti itu? Iya, yang namanya jadi pengusaha itu seperti tadi saya bilang, trial and error itu pasti ada. Kita harus punya mental kuat. Jadi kalau misalnya saat pandemi sekarang ini semua penjualan, pendapatan pasti menurun. Jadi kita perlu melakukan kegiatan yang kreatif lagi. Misalnya kalau di butik saya saat ini kan tidak ada yang wisuda ya. Event-event spesial itu banyak yang ditiadakan karena semua dilakukan secara online gitu. Terus ditiadakan sementara atau di cancel dulu, seperti acara nikahan. Mungkin ada juga belum ya, nikah, Bu, ya. Belum ada planning itu saat ini. Jadi banyak yang menunda sementara sampai pandemi ini berakhir. Nah, tentu itu berdampak pada bisnis yang kita jalankan. Jadi jangan pantang menyerah. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, kondisi seperti itu? Kita perlu berkreativitas. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Kalau pengalaman saya malah punya ide bisnis lainnya. Kalau butik saya sepi, sekarang saya punya studio foto. Jadi kalau dulu mungkin studio fotonya hanya sampingan, jadi kita buka pada saat ada foto ijazah seperti itu. Kalau sekarang kita buka bisa setiap minggu, jadi waktunya lebih intens lagi, kegiatan fotonya lebih banyak.
kita buka studionya, indoor ada, outdoor ada, untuk foto keluarga juga ada. Jadi bisnisnya jadi semakin berkembang seperti itu. Jadi kreativitas itu sangat penting untuk dilakukan. Misalnya selain menumbuhkan bisnis lainnya, saat ini kita juga bisa bekerja sama dengan yang pemilik usaha lainnya. Contohnya kayak tadi, oh saya nggak punya kemampuan untuk fotografer. Nah, kita bisa rekrut fotografer dari luar gitu. Jadi tidak mesti kita berfokus pada kemampuan sendiri. Kita penting untuk melakukan kolaborasi gitu. Jadi tidak menutup ada usaha baru lagi dengan adanya join dengan beberapa fotografer, kita bisa buat bisnis lainnya seperti itu. Jadi kreativitas dan kolaborasi itu penting dilakukan di masa-masa sulit ya, seperti itu. Oke, jadi yang ada tangkap dari apa yang Bu Rencana boleh sampaikan ya tentang gimana kita bangkit dari keterpurukan itu ya, jangan berhenti gitu ya. Kalau terpuruk dan kita terus larut dalam keterpurukan, meratapi nasib gitu, tapi nggak ada gebrakan baru, ya sudah akan berhenti sampai di sana usaha-usaha yang kita miliki ya. Tapi benar-benar harus punya gebrakan baru, maju terus. Kalau memang di sini belum cocok nih dengan keadaan pandemi, kita bisa cari peluang-peluang lain yang bisa menyesuaikan dengan keadaan pandemi. Jadi kalau tadi dengar, oh ternyata Gayatri Mas, butik Gayatri sekarang nggak cuma di butik aja gitu, ada foto studio juga ya Bu ya? Iya, ada foto studio dan ternyata permintaannya tinggi untuk itu. Dan masyarakat memanfaatkannya tidak hanya untuk yang wisuda, tapi yang mungkin yang dulu ya, mungkin angkatan saya atau mungkin angkatan orang tua dulu yang belum punya foto wisuda jadi buat foto lagi gitu. Ada benar. Jadi zaman saya itu, zaman saya dulu nggak ada yang namanya pre-wed. Jadi udah setua saya, dia kembali loh foto studio untuk ini dandan gitu. Bukan pre-wed lagi, post wedding. Tapi ada gitu, ada. Ini fenomena-fenomena Selain itu mereka ajang untuk reunian juga ya, mengumpulkan keluarga besar untuk bikin foto keluarga. Itu sangat-sangat menarik untuk dilakukan saat ini. Sudah lama tidak bertemu, terus tiba-tiba buat kegiatan foto keluarga itu kan sangat menyenangkan gitu. Jadi bisnisnya menarik jadinya. Iya, jadi seru sekali pembahasan kita hari ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, karena nanti kita akan lanjut lagi bertanya-tanya lagi tentang topik kita kali ini, tapi setelah iklan berikut ini.